Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun yang baru ini kita semua diberkati, disertai, dijaga dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, tanggal 1 Januari gereja secara universal merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Ini adalah salah satu dogma dari Bunda Maria. Dogma Bunda Maria ada 4 dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah Maria Bunda Allah, yang kedua adalah Maria tetap perawan, yang ketiga adalah Maria dikandung tanpa noda dosa, yang keempat adalah Maria diangkat ke surga. Sebelum bisa memahami dogma Maria Bunda Allah, kita mesti mengenali Yesus Kristus terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena ini berhubungan dengan Allah Tritunggal, dogma Allah Tritunggal. Mari kita bahas ini semua. Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 24 mengatakan Allah adalah roh. Roh tidak kelihatan, roh tidak punya wujud, dan roh tidak dikuasai ruang dan waktu. Roh yang satu dan sama inilah yang menciptakan seluruh alam semesta, dan roh inilah yang mengatur seluruh alam semesta, dan roh inilah yang menciptakan manusia. Dan roh inilah yang melihat manusia jatuh dalam dosa, dan dia juga ingin merebut kembali manusia kembali kepadanya. Nah, roh inilah yang memilih sekelompok orang tertentu, yaitu Abraham dan Sarah, sehingga menghasilkan Ishak dan keturunan yang begitu banyak yang kita kenal sebagai bangsa Israel. Dalam zaman Nabi Musa itu sangat kelihatan. Roh yang inilah yang dikatakan sebagai Allah ini sungguh ingin menampakkan dirinya di hadapan manusia, tetapi belum dalam rupa manusia. Dia mengambil unsur-unsur alam supaya kelihatan. Contohnya tiang awan, tiang api, bahkan api di dalam semak belukar tapi tidak terbakar untuk memikat hati Musa. Dia sengaja menampilkan dirinya supaya kelihatan menggunakan unsur-unsur alam tetapi belum menggunakan tubuh manusia. Nah, ketika genapnya waktunya untuk menyelamatkan manusia, roh yang satu dan sama ini sendiri turun tangan. Dia keluar dan masuk ke dalam dunia yang fana, dunia yang dia ciptakan, dunia yang kelihatan, dengan izin dari Bunda Maria. Ketika Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," disitulah Allah masuk dalam diri rahim Bunda Maria dan mengambil daging. Kalau kita ingat kabar sukacita, ketika malaikat Gabriel mengatakan, "Roh Kudus akan turun atas dirimu, Maria," dan kita tahu bahwa Allah yang adalah roh, roh itu pasti kudus dan suci. Dan ketika Gabriel mengatakan, "Roh Kudus turun atas dirimu," berarti Allah sendiri yang turun dan masuk dalam rahim Bunda Maria. Dan ketika Allah mengambil daging dan kita genap waktunya, dia pun dilahirkan pada malam Natal yang kita rayakan setiap tahun. Dan kita tahu Allah yang mengambil daging dan menjadi manusia itu dinamakan sebagai Yesus Kristus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dan itu sangat kelihatan lagi ketika Tuhan Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, roh di dalam surga mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jadi roh yang di dalam surga yang dikatakan sebagai Allah itu memanggil roh yang sudah mendapat daging itu sebagai anak. Dan roh yang sudah mendapat daging itu memanggil roh yang ada dalam surga itu sebagai Bapa. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana Allah sungguh bekerja, tapi dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, nah kita sudah mengenal siapa Yesus Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia. Maka itu gereja Katolik memberikan gelar kepada Bunda Maria Theotokos, yaitu pembawa Allah dalam rahimnya. Bukanlah seperti yang diajarkan oleh Arius sebagai penyesat dalam gereja Katolik, mengatakan Yesus adalah Kristotokos, hanya manusia biasa saja. Ketika dia dilahirkan, roh Allah masuk sehingga dia menjadi luar biasa. Dan itu ditentang habis-habisan oleh gereja Katolik. Dan gereja Katolik mengatakan Bunda Maria adalah mengandung Allah di dalam rahimnya, yaitu Theotokos. Nah, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita bisa melihat bagaimana ketika para gembala datang kepada Bunda Maria karena mendapat kabar gembira dari para malaikat yang mengatakan Mesias sudah lahir. Maria menyimpan semua ini dalam hatinya karena Bunda Maria tahu siapa yang ia lahirkan, yaitu Allah yang menjadi manusia. Dan Allah sendiri, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Perjanjian Lama saat ini, pada hari ini, ketika Allah ingin memberkati umatnya, Allah menggunakan utusan, menggunakan perantara, yaitu melalui Musa
dan menyuruh Harun juga memberkati umat Allah, pilihan Allah sendiri. Berarti itu adalah hierarki, dipilih secara khusus baru bisa diberikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan berkat. Nah, dalam perjanjian lama Allah sendiri turun tangan dalam rupa Tuhan Yesus Kristus memberkati umatnya, dan diteruskan kuasa itu kepada para rasul, dan para rasul memberikan kuasa itu juga kepada para murid, dan para murid kepada para murid yang lain, sehingga pada saat ini, zaman ini, kepada para klerus, yaitu para diakon, para imam, uskup, dan paus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dalam gereja Katolik Allah sungguh menjaga, melindungi, memberkati kita dan orang-orang pilihannya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, semoga dari penjelasan singkat ini kita sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya, ialah Allah yang menjadi manusia, dan Bunda Maria mengandung Allah Putra, bukan Allah Bapa tetapi Allah Putra. Dan inilah menjadi kekuatan bagi kita sebagai umat gereja Katolik. Izinkan saya berdoa kepada Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang kami puji, limpah syukur atas penyertaan-Mu kepada kami dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, Kau senantiasa memberikan berkat kepada kami melalui orang-orang pilihan-Mu, kaum klerus yang telah Kau pilih, dan Kau berikan kuasa yang sama yang Kau berikan kepada Tuhan Yesus dan diteruskan kepada para rasul. Bapa di surga, semoga berkat-Mu senantiasa turun berlimpah atas diri kami semua, dan berkat-Mu kami mohon turun berlimpah kepada mereka yang menyaksikan video ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati Anda semua. Selamat tahun baru 2024. Semoga Tuhan menyertai